Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hidayat Tribudiman dari kelas 11 Madrasah Aliyah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata pelajaran fisika, yang dimana tugasnya adalah membuat video pembelajaran dan menjelaskan secara keseluruhan mengenai bab 1 dan bab 2 serta simulasi soal minimal 3 soal per siswa. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi, pada bab pertama ini kita akan membahas tentang hukum termodinamika. Dalam hukum termodinamika ini terdapat sistem termodinamika, proses termodinamika, aplikasi proses termodinamika dalam kehidupan sehari-hari, serta yang terakhir adalah entropi. Jadi, yang pertama adalah sistem termodinamika. Dalam sistem termodinamika ini terdapat 3 jenis sistem berdasarkan jenis pertukarannya yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Yang pertama adalah sistem terbuka. Sistem terbuka ini adalah sistem yang menyebabkan terjadinya pertukaran energi panas dan kerja dan benda materi dengan lingkungannya. Sistem terbuka ini meliputi peralatan yang melibatkan adanya suatu aliran massa ke dalam atau keluar sistem, seperti pada kompresor, turbin, nozzle, dan motor bakar. Kemudian selanjutnya adalah sistem tertutup. Sistem tertutup ini adalah sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi panas dan kerja tetapi tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungannya. Beda dengan sistem terbuka, kalau sistem terbuka ia terjadi pertukaran dengan lingkungannya, tapi kalau sistem tertutup dia tidak terjadi pertukaran dengan lingkungannya. Dan sistem tertutup ini terdiri atas suatu jumlah massa yang tertentu, di mana massa ini tidak bisa melintasi lapis batas sistem. Dan yang terakhir adalah sistem terisolasi. Sistem terisolasi ini ialah sistem yang menyebabkan tidak terjadinya pertukaran panas, zat atau kerja dengan lingkungannya. Contohnya air yang disimpan dalam termos dan tabung gas yang terisolasi. Dalam kenyataan, sebuah sistem tidak bisa terisolasi sepenuhnya dari lingkungan karena pasti ada terjadi sedikit pencampuran, walaupun hanya penerimaan sedikit penarikan gravitasi. Jadi itulah penjelasan mengenai sistem termodinamika. Selanjutnya kita masuk dalam proses termodinamika. Jadi proses termodinamika ini juga ada 3. Yang pertama adalah proses isobarik. Proses ini adalah proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Adapun rumus usahanya yaitu W sama dengan P delta V sama dengan P dalam kurun V2 dikurang V1. Kemudian proses selanjutnya adalah proses isotermal. Proses isotermal ini adalah proses perubahan keadaan gas pada suatu suhu tetap. Adapun persamaan keadaan untuk proses isotermal adalah seperti ini. Dan selanjutnya untuk proses yang terakhir adalah proses adiabatik. Proses adiabatik ini adalah proses perubahan keadaan gas di mana tidak ada aliran kalor yang masuk ke dalam sistem atau keluar sistem. Dengan kata lain, pada proses adiabatik QI sama dengan 0. Persamaan keadaan proses adiabatik dapat diturunkan dengan menggunakan teknik integral seperti berikut. Jadi itulah penjelasan mengenai proses termodinamika. Kita selanjutnya masuk ke dalam proses termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa contoh aplikasi termodinamika yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah air conditioner atau yang kita sebut adalah AC. Nah, sistem kerja AC ini terdiri dari bagian yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tekanan supaya penguapan dan penyerapan panas dapat berlangsung. Kompresor yang ada pada sistem pendingin dipergunakan sebagai alat untuk memanfaatkan fluida kerja atau refrigerant. Jadi, refrigerant yang masuk ke dalam kompresor dialirkan ke kondenser yang kemudian dimanfaatkan di kondenser. Jadi gitu. Kemudian selanjutnya aplikasi yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari ialah dispenser. Proses pemanasan air terjadi pada saat air masuk ke dalam tabung pemanas.
Tabung pemanas merupakan tabung yang terbuat dari logam yang di sekitar tabung tersebut dikelilingi oleh elemen panas. Sehingga ketika air mengalir dari tampungan menuju tabung pemanas, sensor usaha yang ada pada tabung pemanas akan memicu elemen pemanas untuk bekerja. Kemudian selanjutnya adalah rice cooker. Pada rice cooker ini, energi panas ini dihasilkan dari energi listrik. Suatu cairan akan menguap bila tekanan uap gas yang berasal dari cairan adalah sama dengan tekanan dari cairan ke sekitarnya. Jadi titik didih suatu cairan sebenarnya bisa dimanipulasi dengan meningkatkan tekanan di luar cairan atau tekanan eksternal. Jadi itulah penjelasan mengenai aplikasi proses termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir adalah entropi. Entropi ini merupakan besaran yang menyatakan keadaan mikroskopis sistem sehingga tidak bisa diketahui secara langsung. Yang kita tinjau hanya perubahan entropi saja, mirip seperti perubahan energi pada hukum pertama termodinamika. Entropi ini bisa juga dianggap sebagai ukuran dari ketidakteraturan. Besaran entropi pertama kali diperkenalkan oleh Clausius dan diturunkan dari siklus Carnot, mesin kalor sempurna. Menurut Clausius, besarnya perubahan entropi yang dialami oleh suatu sistem ketika sistem tersebut mendapat tambahan kalor Q pada suhu tetap dinyatakan melalui persamaan. Jadi itulah penjelasan mengenai bab yang pertama. Jadi kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu materinya tentang gelombang. Dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang sifat-sifat gelombang. Apa sih gelombang itu? Jadi gelombang adalah suatu getaran yang merambat. Dalam perambatannya gelombang membawa energi. Dengan kata lain, gelombang merupakan getaran yang merambat dan getaran sendiri merupakan sumber gelombang. Nah, adapun sifat-sifat gelombang, yang pertama adalah pembiasan atau refraksi. Jadi pembiasan merupakan peristiwa pembolokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Jika mediumnya dilalui berbeda, maka indeks bias medium juga berbeda. Kemudian sifat kedua yaitu adalah dispersi. Nah, dispersi ini adalah penguraian warna polikromatik atau putih menjadi monokromatik saat seberkas cahaya dilewatkan melalui prisma. Cahaya polikromatik yang awalnya berwarna putih akan terurai menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dan selanjutnya yang ketiga adalah interferensi. Nah, interferensi ini adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Interferensi bisa diamati dengan jelas jika berkas kedua gelombang bersifat koheren. Interferensi dibagi menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif menguatkan dan destruktif melemahkan. Kemudian next yang keempat adalah efek Doppler. Nah, efek Doppler ini adalah efek berubahnya frekuensi bunyi akibat adanya kecepatan relatif antara sumber dan pengamat. Nah, adapun jenis-jenis gelombang ada dua. Yang pertama adalah gelombang mekanik dan yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Jadi yang pertama adalah gelombang mekanik. Nah, gelombang ini membutuhkan medium untuk merambat. Artinya jika tidak ada medium, gelombang tidak akan pernah terjadi. Kemudian yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya gelombang ini bisa merambat dalam ruang hampa sekalipun. Sedangkan berdasarkan arah rambatan dengan gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Kemudian yang kedua adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar dengan rambatannya. Nah, adapun gelombang mekanik dalam kehidupan sehari-hari, contoh gelombang mekanik dalam kehidupan sehari-hari kita dapat merasakan dan melihat beberapa di antaranya. Yang pertama adalah gelombang air, kedua gelombang bunyi, ketiga gelombang tali, dan yang terakhir adalah gelombang pada selipi atau pegas. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan difraksi atau gelombang mekanik. Nah, difraksi merupakan benturan yang disebabkan penghalang berupa celah-celah sempit. Jika
Celah berukuran lebar maka difraksi tidak jelas terlihat, tapi jika celah dipersempit maka difraksi akan tampak jelas. Celah bertindak sebagai sumber gelombangnya yang berupa amplitude. Oke, jadi di sini saya akan memberikan contoh soal 3 nomor. Jadi yang pertama adalah kalor sebanyak 5000 joule ditambahkan pada sistem dan lingkungan melakukan usaha 3500 joule pada sistem. Maka perubahan energi dalam sistem adalah, jadi yang ditanyakan adalah perubahan energinya. Nah, diketahui adalah Q-nya itu 5000 joule, W-nya itu 3500 joule, yang ditanyakan adalah delta AU. Nah, jadi delta AU itu adalah perubahan energi. Oke, langsung saja ke penyelesaiannya. Delta AU sama dengan Q dikurang W. Nah, di sini tadi nilainya Q itu 5000 dan W itu 3500. Kemudian 5000 ditambah 3500 ini hasilnya adalah 8500 joule. Oke, adapun soal yang kedua adalah pentil sebuah ban sepeda berputar dalam waktu 2 sekon untuk sekali putaran. Hal ini berarti bahwa frekuensi putarannya sebesar. Jadi diketahui yang pertama adalah T-nya itu 2, N-nya itu 1, T itu adalah waktu, dan N itu adalah jumlah getaran. Nah, yang ditanyakan adalah frekuensinya, frekuensi putarannya. Jadi langsung saja ke penyelesaiannya. V sama dengan N dibagi T. Nah, N tadi itu nilainya 1 dan T itu 2. Kalau dibagi 1 dibagi 2 maka hasilnya adalah 0,5 Az atau Hz. Oke, adapun soal yang ketiga adalah sebuah bandul sederhana bergetar selama 50 kali dalam waktu 5 sekon. Frekuensi getaran bandul tersebut adalah, jadi diketahui N-nya itu 50 getaran dan T-nya itu 5 sekon. N itu adalah getarannya dan T itu adalah waktu, 5 sekon. Jadi yang ditanyakan adalah frekuensinya. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. F sama dengan N dibagi T. Jadi di sini nilainya tadi N itu 50 dan T itu 5. Maka 50 dibagi 5 hasilnya itu 10 Az atau Hz. Jadi itulah video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Maaf kalau ada salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jaga jarak.